Halo adik-adik, selamat datang kembali di MB Classroom. Akhirnya saya bisa share materi lagi ya setelah berapa lama. Karena ini materi ini agak panjang. Ya, jadi sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, silakan kalian ambil snack atau makanan terlebih dahulu. Karena pembahasan kali ini tuh membutuhkan waktu sedikit lebih lama ya. Oke? Daripada kalian nanti tahu-tahu ketiduran ketika kalian mendengarkan pembahasan saya. Jadi yaudah, kita gaskan saja. Ya, ini adalah materi mengenai sejarah Windows. Kita akan mulai bahas dari MS-DOS sampai Windows 11 ya. Oke? Ini sudah ada PPT yang sudah saya siapkan. Dan sebelum saya mulai, seperti biasa saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Kanagawa Yamada. Dari virtual teacher asal Indonesia, boleh dipanggil Mas Yamada, Kak Yamada, atau Yamada Sensei. Terserah kalian. Oke? Sebelum kita mulai, kita akan bahas MS-DOS terlebih dahulu. Ya, MS-DOS itu adalah singkatan dari Microsoft Disk Operating System, OS utama untuk IBM PC pada tahun 1980-an. Ya, dan itu dikembangkan sampai tahun 2000, yaitu jadi dikembangkan sampai kurang lebih 20 tahun ya. Dan ini ada sistem operasi basisnya itu adalah TeX. Nah, ini awalnya itu dikembangkan oleh Microsoft, tapi kemudian dilisensi dan dirilis ulang oleh IBM ini. Dan ini ada logo dari MS-DOS itu. Oke? Ya, ini adalah gambar dari MS-DOS. Ya, ini bisa kalian lihat. Ini hitam dengan teks seperti ini. Dan ini bentuknya itu masih command line. Oke? Banyak sekali perintah MS-DOS yang masih bisa dipakai di command prompt di Windows. Misalnya kan masuk ke command prompt, kalian ketik cd terus dir, itu masih bisa dipakai. Yang itu merupakan perintah dari MS-DOS yang masih bisa dipakai di Windows itu. Ya, kita lanjut masuk ke pembahasan Windows. Sebelum kita bahas mengenai Windows, saya minum terlebih dahulu ya. Kalau enggak habisan suara saya. Windows yang pertama, Windows 1.0. Itu rilisnya tahun 20 November 1985 dengan spek minimum MS-DOS versi 2.0 dengan RAM sebesar 256 KB. Nah, ini Windows 1.0 ini punya fitur multitask ya, yaitu adalah menjalankan program yang banyak secara bersamaan. Tapi itu jendela programnya itu nggak bisa di overlap, yaitu adalah ditumpuk-tumpuk tuh nggak bisa. Jadi itu hanya bisa bersebelahan saja. Dan itu punya aplikasi seperti Paint, Notepad, dan Reversi. Reversi itu adalah game ya. Nanti saya kebetulan punya gambarnya, nanti kita bisa lihat. Ya, ini gambar dari Windows 1.0 ini bisa kalian lihat. Ini adalah UI-nya ini, dan ini tuh tidak bisa ditumpuk-tumpuk. Oke, jadi ini bersebelahan. Dan ini highlightnya adalah GUI pertama dan multitasking yang dasar sekali. Oke, kita lanjut ke Windows 2.0. Ini dirilis tahun 9 Desember 1987 dengan minimum speknya Microsoft DOS 3.0 dan 512 KB of RAM. Oke, sekarang Windows itu punya namanya control panel ya. Dan ini Word dan Excel itu diperkenalkan pertama kali di Windows 2.0. Jadi misalnya kan ada yang ditanya kapan Microsoft Word dan Excel diperkenalkan, kalian bisa jawab tuh pertama kali diperkenalkan di Windows 2.0. Oke, dan tahunnya kemungkinan sama di 1987. Oke. Ya, ini gambarnya dari Windows 2.0. Bisa kalian lihat, ini sekarang tuh bisa ditumpuk-tumpuk ya. Oke. Dan control panelnya juga masih dasar sekali. Ya, ini tuh gambar control panelnya. Dan ini Windows 2.0 punya support untuk kartu grafis VGA. Oke. Dan soalnya sebelumnya tuh kartu grafis kok nggak salah namanya tuh EGA, kalau nggak salah. Singkatannya apa saya kurang tahu. Belum saya tuh sebetulnya tuh sering baca-baca, tapi kok saya tuh lupa begitu. Yaudah guys. Ya, Windows 3.0 rilis pertama kali pada 22 Mei 1990 ya. Dengan minimum speknya tuh Microsoft DOS 3.1 dan RAM-nya sebesar 640 KB. Ya, Windows 3.0 itu adalah yang paling sukses secara komersial. Tapi tidak ada data yang menunjukkan seberapa banyak Windows 3.0 itu terjual. Tapi yang jelas itu adalah paling sukses karena ini yang berhasil mendobrak teknologi. Oke. Dan ini
permainan soliter itu adalah yang paling ikonik. Itu pertama kali diperkenalkan di Windows 3.0. Oke? Ya, ini kita punya gambarnya. Dan ini saya minum dulu. Windows 3.0. Dan ini adalah gambar game reversi. Ini gambar gamenya. Ikonnya sekarang tuh bisa diklik ya. Sebelumnya itu cuma bisa pajangan, tapi sekarang bisa diklik. Dan ini punya support CD-ROM. Ya, CD-ROM. CD kaset tuh sekarang bisa digunakan di Windows 3.0. Oke? Kita lanjutkan di Windows 3.1. Sebuah updatean dari Windows 3.0. Rilisnya tuh 6 April 1992 dengan minimum spesifikasi Microsoft DOS 3.1 dan RAM-nya sebesar 1 MB. Ini kita punya program baru namanya Windows Registry. Dan Windows 3.1 terjual lebih dari 3 juta kopi dalam 3 bulan pertama setelah perilisannya. Wow, bravo! Keren deh. Ya, kita lanjut. Ini gambar 3.1 ya. Ini bisa kalian lihat. Ini gambarnya UI-nya sudah sedikit lebih bagus ya. Dan ini karena berkat font yang namanya TrueType. Sekarang bisa dipakai di Windows 3.1. Dan ini mensupport multimedia yang jauh lebih luas. Ya. Keren ini. Kita lanjutkan ke Windows 95. Bukan Windows 4 tapi 95. Kurang lebih alasannya karena di sini rilisnya tahun 24 Agustus 1995. Ambil tahun 95 itu jadikan nama Windowsnya. Dengan minimum spek CPU 386DX. Ini tuh nama CPU ya. RAM-nya tuh 4 MB dan storage minimal adalah 50 sampai 55 MB. Nah, ini adalah versi Windows pertama yang punya dukungan plug and play. Plug and play itu apa? Itu adalah sebuah fitur dimana kan bisa gampangannya nancepin hardware. Kalau yang ada tulisan plug and play ready, itu bisa langsung dipakai tanpa install driver. Pada zaman itu, teknologi ini sudah sangat-sangat revolusioner. Dan ini terjual lebih dari 1 juta kopi dalam 4 hari pertama setelah perilisannya. Keren sekali ini. Ini jauh lebih banyak daripada Windows 3.1 penjualannya. Ya, dan ini adalah gambar Windows 95. Ini UI-nya, ini cukup clean ya ini. Ini sudah punya menu start dan taskbar. Ini namanya start, terus ini namanya taskbar. Dan ini untuk pertama kalinya memiliki dukungan untuk nama file yang panjang. Karena sebelumnya tuh tidak bisa memasukkan nama file yang panjang-panjang. Kalau kalian namain file, itu harus yang pendek-pendek saja. Karena tidak support dengan sistemnya. Tapi di Windows 95 itu sekarang disupport ya. Oke. Dan ini adalah Windows 98. Rilisnya tuh tahun 25 Juni 1998 dengan minimum spek CPU 496DX, RAM-nya 16 MB dan storage-nya 195 MB. Oke. Dan ini adalah Windows terakhir yang basisnya MS-DOS. Pertama kali diperkenalkan Windows Update tuh ketika Windows 98. Oke. Dan ini juga ada logonya Microsoft Windows 98. Kemudian diambil dari tahunnya ini 1998, kita ambil tahun belakangnya itu. Dan ya, ini gambarnya Windows 98. Dukungan untuk USB itu pertama kali ada di Windows 98 dan Internet Explorer 4.0 yang sudah terintegrasi dengan sistem. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik ketika aku menjelaskan tadi, kalian pasti nyadar ada gambar MS-DOS di balik sini. Nah, itu menandakan setiap sistem yang belakangnya MS-DOS itu masih basisnya MS-DOS ya. Oke? Nah, di Windows setelah ini, itu basisnya sudah tidak menggunakan MS-DOS lagi. Jadi sudah lepas dari MS-DOS. Windows 2000. Rilisnya tahun 17 Februari tahun 2000. Kebetulan karena tahunnya 2000, maka dijadikan namanya tahun ini Windows 2000 juga. Dengan minimum spesifikasinya, CPU Pentium 133 MHz dengan RAM sebesar 32 MB dan storage sebesar 650 MB. Ya. Dan Windows 2000 ini memiliki edisi khusus untuk orang yang penggunanya bisnis. Gampangannya untuk versi kantor dan versi bisnis itu ada versinya sendiri, oke? Dan memiliki fitur hibernasi pertama kali. Jadi
fitur hibernasi itu pertama kali diperkenalkan pada Windows 2000 ya. Dan ya, ini adalah gambar dari Windows 2000. Yang pertama tuh fiturnya adalah Active Directory yang memungkinkan kalian bisa mengakses file dari komputer lain ke komputer kalian dengan teknologi jaringan. Ya gampangannya jaringan internet kayak gitu. Dan ini untuk dukungan untuk file sistem NTFS 3.0 itu ada di Windows 2000 ya. Ini tampilan Windows 2000 profesionalnya. Cakep ya. Ya, ini untuk Windows XP. Ini yang paling ikonik. Rilisnya tuh tahun 25 Oktober 2001. Jadi itu setahun setelah Windows 2000 ya. Dan minimum speknya tuh nggak terlalu jauh. CPU Pentium 233 MHz, RAM-nya 64, storage-nya minimal 1,5 GB. Dan ini emang paling populer dan ini berakhir pada tahun 8 April 2014 untuk supportnya. Oke? Dan ini adalah tampilan sedikit gambarnya ada Windows XP. Dan ini desktop time-nya itu namanya Luna ya, bukan Himemori Luna dari HoloLive. Namanya beneran Luna ini. Dan fiturnya tuh ada remote desktop yang dimana kalian bisa kontrol komputer lain dengan komputer kalian jika diberi akses ya. Ini fiturnya pertama kali di Windows XP. Jadi kita lanjut. Namanya Windows Vista. Ini dikenal dengan Windows yang paling banyak masalah. Kenapa? Punya masalah terhadap software dengan hardware. Dirilis pada tahun 30 Januari 2007 dengan spek minimum CPU 800 MHz, 512 GB of RAM, dan 15 GB of storage. Dan ini pertama kali memperkenalkan User Account Control atau bisa dibilang UAC. Nah, dan ini sebelah sini ada logonya. Ini saya bisa lihat logonya kayak gini. Ya, Windows Vista. Yang dimana itu cikal bakal dari Windows 7. Ini gambarnya Windows Vista. Jadi desktop timnya namanya Aero ya, yang dimana tuh bisa transparan sedikit. Dan ini sekarang kita punya Windows Sidebar. Oke, sebelum kita membahas mengenai Windows 7, saya minum lagi. Seger. Oke, Windows 7 rilisnya tahun 22 Oktober 2009 dengan minimum speknya CPU 1 GHz. RAM-nya itu agak beda ya. Untuk sistem 32 bit butuh 1 GB. Kalau 64 bit butuh 2 GB ya. Storage minimumnya adalah 16 GB. Dan ya, Windows 7 itu adalah salah satu versi Windows yang paling sukses dan populer lagi. Ya, ini banyak sekali yang masih pakai Windows 7. Kasir-kasir masih banyak yang pakai Windows 7. Dan banyak-banyak komputer yang masih lama tuh pakai Windows 7, nggak Windows 10 karena nggak kuat. Ya, dukungan Windows 7 berakhir pada 14 Januari tahun 2020 ya. Oke, kita lanjut kembali. Ini gambarnya Windows 7. Sekarang taskbarnya tuh bisa di custom dengan tema-tema yang sudah ada, ataupun setahu aku bisa bikin tema sendiri. Dan ini yang memperkenalkan fitur yang namanya Home Group ya. Oke, ini bahasanya segitu aja dan kita akan masuk Windows 8. Sebenarnya ada 8,1 tapi tidak saya bahas karena kemiripannya masih cukup banyak dan ya, lebih baik bahas Windows 8 saja. Rilisnya tahun 26 Oktober 2012 dengan minimum spek 1 GHz CPU, RAM 1 GB untuk 32 bit sistem, dan 2 GB untuk 64 sistem. Dengan storage-nya sebesar 16 GB. Oke? Nah, ini Windows 8 tuh nggak punya tombol start kayak biasanya. Dan ini punya fitur boot yang bisa dibilang katanya lebih cepat. Nah, ini tampilannya Windows 8 tuh kayak seperti ini. Ini namanya tuh tampilannya itu Metro ya. Kotak-kotak seperti ini karena waktu itu tidak memang disesuaikan dengan tampilan untuk sistem yang touchscreen ya, karena zaman ini sudah ada layar touchscreen dan Windows 8 tuh dipakai untuk adaptasi dengan itu. Meskipun banyak sekali orang-orang yang jujur aja nggak senang dengan tampilan ini. Dari Windows Store ini diperkenalkan pertama kali pada Windows 8 ini. Oke, kita akan mulai masuk kepada Windows 10. Materi sudah hampir selesai, jadi kalian bertahanlah sebentar. Rilisnya tahun 29 Juni 2015 dengan minimum spek CPU 1 GHz, 1 GB of RAM untuk sistem 32 bit dan 2 GB of RAM untuk versi 64 bit. Storage-nya 16 GB ya minimalnya. Dan ini Windows 10 dan Windows pertama yang versinya terus-menerus diupdate. Dan Microsoft Edge itu pertama kali diperkenalkan di Windows 10. Oke? Dan saya harus bilang, minimum spek ini tuh
gimmick sekali guys, gimmick. Coba kalian perhatikan ini untuk versi build pertamanya saya masih percaya, tapi kalau kalian pakai spek seperti ini di Windows 10 yang build terakhir hari ini itu nggak akan kuat, nggak akan ngangkat guys. CPU itu harusnya minimal 1,5 GHz atau Intel i3 generasi 8 kalau nggak salah. Itu paling minimal itu. Saya kebetulan pakai i5 generasi 8 tuh masih nggak apa-apa. RAM-nya tuh minimal tuh 4 GB untuk sistem 32 bit atau 64 bit. 4 GB, you heard it. Storage saya bilang sepertinya membutuhkan setidaknya 50 GB karena setelah update itu filenya bengkak sekali storage yang harus diperlukan ya. Jadi ya ini adalah sedikit tampilan mengenai Windows 10 dan tombol start tuh telah kembali. Welcome home, start tombol. Welcome home. Dan pertama kali memperkenalkan namanya Cortana Assistant. Kalau kalian main game yang namanya Halo, kalian pasti kenal dengan nama Cortana. Ya, sekarang sudah ada di Windows. Ya, seperti itu game Halo tuh sudah sejak lama, tapi Cortananya baru masuk Windows 10. Oke? Yaudah, kita langsung bahas langsung di Windows 11. Rilisnya tahun 2021 dengan minimum speknya tuh CPU 1 GHz dan RAM-nya tuh 4 GB. Storage-nya 64 GB sekarang, coy. Dan Windows 11 tuh punya fitur namanya tuh Snap Layout untuk multitasking yang lebih baik. Meskipun secara personal saya bilang ini tuh ngeselin karena ketika mau masuk mau geser windownya buat multitasking kok malah dipaksa untuk ngikutin preset yang sudah disediakan. Ini ngeselin ini coy. Tapi ini punya integrasi yang lebih baik dengan Microsoft Teams, sebuah program yang buat sekolah. Dulu aku pas masuk COVID pakai Microsoft Teams. Nah itu integrasi lebih baik ada di Windows 11. Dan ya, ini adalah sedikit tampilan dari Windows 11. Emang terlihat sangat modern ya. Dan ini secara nggak langsung punya dukungan aplikasi untuk Android ya. Ini menggunakan program dari Microsoft itu sendiri. Makanya support aplikasi Android. Oke? Dan ya kurang lebih itu sedikit materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mau belajar. Terima kasih kepada subscriber, supporter, semuanya saya ucapkan terima kasih. Materi seperti biasa ada di deskripsi di bawah. Dan ya, saya Kanagawa Yamada, saya pamit undur diri.